Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari yang baru ini. Kita memulai lagi di hari pertama di minggu ini. Mari kita berdoa untuk kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan lagi Engkau beri kami. Kesempatan ada di hari ini. Mengawali minggu ini kami mau melandasi dengan firman-Mu. Mari Roh Kudus beri kami hikmat dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Mazmur 62 ayat 2 dan ayatnya yang ke-6. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah tenang bersama Tuhan. Tenang bersama Tuhan. Nah, saudara, dunia dan zaman di mana kita tinggal dan kita hidup saat ini membuat dan selalu menciptakan ketidaktenangan, ketidaktentraman, dan ketidakdamaian. Itulah yang terjadi. Ya, manusia semakin gelisah, semakin takut, semakin khawatir, semakin panik, semakin cemas, dan semuanya terjadi oleh karena berbagai-bagai masalah yang muncul dan yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Ya, seperti sakit penyakit yang berbahaya, contoh kanker misalnya, tiba-tiba saja mendatanginya, menjadi penyakitnya, pastilah sangat panik. Kemudian juga seperti pandemi juga saat-saat ini, yang tentu kita berharap segera berakhir, tetapi justru malah semakin bermunculan varian yang baru. Dan juga mungkin krisis ekonomi yang membuat manusia ketakutan kehilangan pekerjaan, atau juga takut di PHK, atau dikurangi honornya atau gajinya, atau bagi perusahaan juga takut kalau usahanya bangkrut dan kolaps. Dan masih banyak lagi yang lain. Belum lagi dengan keadaan ekonomi, politik, bahkan isu-isu yang negatif yang bertebaran di mana-mana, membuat hati tidak tenang, membuat hubungan-hubungan menjadi renggang, baik dalam keluarga, dalam persahabatan, dalam rekan-rekan pekerjaan, dalam relasi, semuanya. Nah, saudara-saudara, semuanya itu mengakibatkan manusia tidak bisa tenang, tidak bisa damai, dan tidak bisa bahagia. Yang ujung-ujungnya berakhir kepada stres, pada frustrasi, kepada depresi, bahkan sampai kepada yang namanya stroke, bahkan sampai pada namanya stop alias mati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi dan inilah kenyataan yang sedang dialami oleh manusia saat ini. Nah, masalahnya adalah manusia pasti berupaya untuk mengatasinya, mencari solusinya, mencari jalan keluarnya. Dan cara mereka mengatasi dan menyelesaikan ketidaktenangan, ketidakdamaian, dan ketidaktentraman ini adalah mereka mencari jalan dan tempat serta cara penyalurannya, pelampiasannya, seperti pergi ke tempat-tempat hiburan, diskotik, pergi ke tempat wisata, pergi ke hotel, ke villa, pergi ke pantai, ke puncak bukit, pergi traveling ke berbagai tempat-tempat destinasi wisata dan di luar negeri, bahkan sampai bisa juga mengambil waktu bersemedi, berkontemplasi di sebuah tempat, bahkan juga memiliki guru spiritual pribadi malah untuk mementorinya, dan lain sebagainya. Itulah upaya-upaya yang dibuat manusia. Nah, pertanyaannya adalah bahwa dapatkah semua itu membuat manusia tenang, membuat manusia damai, membuat manusia bahagia, membuat manusia tentram? Jawabannya, bisa saja dapat. Tetapi apakah itu akan bertahan? Apakah itu akan sejati? Apakah itu akan kekal? Nah, inilah jawabannya, yaitu tidak akan pernah sejati, tidak akan pernah kekal. Itu hanyalah semu, itu hanyalah fata morgana. Karena semua upaya dan pencarian manusia akan ketenangan hidup, kebahagiaan hidup, dan kedamaian hidup, semuanya berpusat pada manusia, pada dirinya sendiri. Sementara diri dan keinginan manusia itu tidak ada batasnya dan tidak pernah akan puas. Semakin manusia berusaha menyenangkan dan menenangkan hatinya dengan segala cara dan upaya-upaya tersebut, semakin manusia penasaran, semakin manusia ketagihan,
semakin manusia candu, bahkan galau, bahkan sakau karenanya. Yang justru tidak akan pernah bisa menenangkannya. Yang justru tidak akan pernah bisa memuaskannya. Ibaratnya semakin dia berupaya meminum es teh manis untuk memuaskan dahaga dan rasa hausnya, semakin dia terus akan merasa haus, semakin dia akan merasa ketagihan. Itulah yang terjadi. Kalau begitu, pertanyaannya, siapakah yang bisa membuat hidup kita tenang? Dan bagaimana kita bisa tenang? Jawaban pasti dan sejatinya adalah hanya Allah yang bisa membuat hidup kita tenang. Hanya Allah yang saja membuat hidup kita damai, tentram, dan bahagia. Pertanyaannya adalah bagaimana? Caranya adalah apa? Dekat Allah saja. Ya. Banyak orang tahu bahwa Allah lah sumber ketenangan. Tapi orang malah menjauh, menghindar. Bahkan orang malah hanya cuma formalitas saja. Itulah sebabnya dia tidak akan pernah mendapat ketenangan. Tapi jawaban di sini dikatakan dekat Allah. Kalau saudara mau ingin tenang, mari bawa hidupmu kepadanya, serahkan hidupmu kepadanya, dan intimlah dengannya, bersekutulah dengannya, dan mari berhubungan yang sungguh-sungguh dekat dengannya. Itulah yang Tuhan mau. Karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Karena itu, mari saat-saat ini jangan terlalu fokus kepada diri kita. Semakin mengarahkan kepada diri kita, maka kita tidak akan pernah tenang. Kita tidak akan pernah damai. Tapi ketika kita datang pada Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan, dekat dengan Dia, menyembahnya, memuji, memuliakannya, maka di saat yang sama kita akan diberikan ketenangan. Ketenangan itu terhadap dua hal yang memberi jaminan. Yang pertama, mengapa Allah dan hanya Allah saja yang dapat memberi ketenangan? Karena jawabannya adalah dialah keselamatan kita. Dialah keselamatan kita. Artinya dia yang bisa menolong dan meluputkan kita dari segala hingar-bingar, dari seluruh masalah hidup ini. Yang kedua, karena dialah harapan kita. Artinya yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia tidak pernah akan membuat kita putus asa. Tapi dia memiliki kepastian untuk setiap saudara dan saya yang mau sungguh-sungguh dekat kepadanya. Jadi saudara, mau ingin tenang, mau ingin bahagia, mau ingin damai, mari hanya dekat Allah saja kita tenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah dan tolong kami supaya kami terus membangun hubungan yang intim dekat dengan Tuhan. Fokus kami kepada Tuhan, bukan pada diri. Ketika Tuhan disenangkan, Tuhan disembah, dimuliakan, maka di saat yang sama berkat ketenangan dari Tuhan, keselamatan dan pengharapan itu sungguh menjadi bagian kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.